Bello, vero? Ma che fai? La camicetta, lasciatemi stare, vi ho detto! No, no. Ah. Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Film ini bercerita tentang 3 remaja yang terlahir dari keluarga kaya raya dan terpandang. Di balik kehidupan mereka yang sempurna dan selalu menjalani kemewahan, tidak ada yang menyangka bahwa mereka merupakan pelaku kejahatan yang sangat amat keji. Mereka melakukan perampokan, meneror dan menghabisi nyawa orang-orang tak bersalah tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Disitulah ada seorang polisi jujur dan tegas yang bertekad akan memburu para pelaku hingga ke akarnya. Bagaimanakah kelanjutannya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Adegan berawal di sebuah stadion sepak bola yang terletak di Italia. Di tengah ramainya penonton yang bersorak, 2 orang pemuda dengan jaket yang serupa berjalan keluar dari kerumunan. Mereka mengenakan penutup wajah, lalu masuk ke dalam ruangan di area stadion. Di sanalah mereka menodongkan senjata kepada sejumlah orang dan mengancam agar mereka menyerahkan barang-barang berharganya. Lalu saat mereka hendak melarikan diri, seorang petugas polisi memergoki perbuatannya dan langsung menghadangnya dengan pistol. Namun tanpa pikir panjang, salah satu pelaku langsung berbalik badan dan melepaskan tembakan ke arahnya. Beberapa saat kemudian, adegan beralih kepada seorang perempuan di sebuah apartemen. Belum diketahui siapa dia sebenarnya, namun dia nampak sangat putus asa hingga mengambil keputusan yang tragis untuk mengakhiri hidupnya. Kasus ini pun segera ditangani oleh Inspektur Muzi, seorang penyidik senior yang dikenal sangat tegas, berpengalaman dan memiliki rekam jejak baik dalam menangani berbagai kasus kriminal. Saat penyelidikan berlangsung, ternyata wanita yang tewas merupakan pacar polisi yang terbunuh oleh perampokan di stadion. Diketahui perempuan itu sedang mengandung 4 bulan dan mengalami depresi akibat kehilangan. Sementara itu, pelaku masih bebas berkeliaran, bahkan masih bisa bersekolah tanpa menimbulkan kecurigaan. Mereka adalah Tony, Rico, dan Sylvia. Tony sendiri merupakan putra dari Enrico Adegi, seorang pengusaha kaya raya dan sangat berpengaruh. Ketiganya berasal dari keluarga yang berada, hingga terbiasa memperoleh semua hal yang mereka mau tanpa kesulitan. Namun meskipun begitu, ketiganya justru menjalani kehidupan sebagai pelaku kejahatan karena mereka yakin mereka akan tetap bebas dari jeratan hukum yang berlaku. Te il paperino potente non dispiace, vero? Stronzo. Beberapa hari kemudian, mereka pun kembali melancarkan aksi perampokan di sebuah kantor keuangan. Dengan modus yang hampir sama seperti aksinya di stadion, Tony dan Rico mengancam seluruh karyawan menggunakan senjata api, lalu membawa kabur uang sebanyak-banyaknya. Sementara itu, Sylvia menunggu di dalam mobil sebagai pengemudi, sekaligus memantau area di sekitar lokasi. Tepat saat keduanya hendak keluar dari gedung, seorang petugas polisi memergoki perbuatannya hingga mereka menyandra seorang pekerja perempuan. Hal ini menyebabkan polisi tidak bisa mengambil tindakan secara gegabah dan berujung pada aksi kejar-kejaran di jalanan. Sayangnya meskipun polisi mencoba menghadangnya, pelaku berhasil mengecoh pengejaran lalu kabur ke lokasi yang tidak terlacak. Korban pun dibawa ke lokasi tersembunyi yang berada di kawasan gedung-gedung tinggi, di mana selama penyekapan, korban itu diperlakukan dengan sangat kejam dan dijadikan sasaran permainan sadis hingga nyawanya tidak tertolong. Tak lama kemudian, saat jenazah korban sudah ditemukan, Muzi menemukan pula sebuah petunjuk berupa kalung yang tertinggal di TKP. Saat dia memeriksa sebuah artikel di koran, dia pun menyadari bahwa Tony Ardegi pernah terlihat mengenakan kalung dengan model yang sama. Bukti ini membuat dia yakin bahwa Tony merupakan salah satu pelakunya. Terlebih menurut keterangan dari saksi, pelaku perampokan ini berjumlah 2 orang, hingga dia menduga pelaku adalah orang yang sama dengan perampokan di stadion. Sayangnya bukti ini masih belum cukup untuk menyeret Tony sebagai tersangkanya. Maka untuk memastikan lebih lanjut, dia sengaja menemui Tony secara langsung
dengan memanfaatkan hubungan baik keluarga Ardegi dengan pihak kepolisian. Di sanalah dia mendapati bahwa dua temannya yang lain memakai kalung yang serupa. Sejak saat itu, Muzi semakin yakin bahwa ketiganya memiliki keterkaitan dengan serangkaian aksi kriminal tersebut. A presto, komisario. Seiring berjalannya waktu, penyelidikan yang Muzi lakukan belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Sementara Tony masih menjalani hidupnya dengan bebas dan menikmati kemewahan yang dimiliki oleh keluarganya. Bahkan bersama Rico dan Sylvia, dia kembali melakukan aksinya dengan mengincar seorang perempuan muda. Awalnya mereka menjanjikan sejumlah uang agar perempuan itu mau ikut bersamanya. Namun mereka justru mengajaknya ke sebuah tempat sepi, lalu menjadikan perempuan itu sebagai sasaran permainan kejam mereka, sampai tewas dengan cara mengenaskan. Devi stare, vi ho detto! No, no. Belakangan baru diketahui bahwa korban kali ini merupakan selingkuhan Enrico selaku ayah dari Tony. Menyadari dirinya adalah orang terakhir yang mungkin bertemu dengan korban, Enrico khawatir namanya akan ikut terseret dalam penyelidikan. Oleh karena itu, dia meminta pengacara pribadinya menangani situasi tersebut secepat mungkin dengan cara apapun asalkan dia bebas dari hukum. Di sisi lain, polisi meminta keterangan dari beberapa teman korban untuk mencari petunjuk mengenai pelaku. Salah seorang saksi mengaku sempat melihat seorang perempuan berada di dalam mobil yang digunakan pelaku pada malam itu. Keterangan ini menjadi potongan puzzle penting bagi Muzi bahwa pelaku bukan hanya dua pria, melainkan 3 orang yang terdiri dari 2 laki-laki dan 1 orang perempuan. Temuan ini juga semakin menguatkan dugaannya bahwa mereka adalah kelompok yang sama di balik serangkaian aksi kriminal sebelumnya. Berbekal petunjuk tersebut, Muzi mulai menyusun rencana untuk menjebak para pelaku. Dia mengajak rekan polisinya yang bernama Germana untuk menjalankan penyamaran sebagai perempuan yang biasa berkeliaran pada malam hari. Dengan memanfaatkan penampilannya, Germana ditempatkan di ruas jalan yang diduga sering dilalui para pelaku. Dan benar saja tidak lama setelah menunggu, 2 pelaku muncul di lokasi dan langsung menawarkan sejumlah uang agar dia bersedia ikut bersamanya. Guarda che in 2 sono 50.000. E chi t'ha detto niente? Tanpa menunjukkan rasa curiga, Germana tetap memainkan perannya selagi Muzi mengawasi situasi dari kejauhan. Namun keadaan tidak berjalan sesuai rencana karena Tony dan Rico tidak melakukan tindakan kekerasan. Hal itu membuat Germana berteriak memberi isyarat hingga Muzi segera menghampiri mereka dan berpura-pura seolah Germana adalah perempuan miliknya. Dia pun berhasil membawa pergi Germana. Sementara Tony dan Rico tidak menyadari bahwa sebenarnya Germana adalah polisi yang menyamar. Beberapa waktu kemudian, ketiga orang itu belum kapok untuk melancarkan aksi kejahatan. Kali ini mereka melakukan dengan modus yang berbeda, di mana Sylvia bertugas memancing target yang sedang mengendarai mobil sendirian. Tepat saat pria itu menghentikan mobilnya, disitulah Tony dan Rico muncul melakukan pengeroyokan. Mereka merampas sebuah koper berisi uang, dan sebelum pergi, Tony menembak korban di bagian kepala, mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat kejam dan tanpa menunjukkan rasa penyesalan. Setelah mengetahui kabar kematian tersebut, Muzi mendapatkan undangan untuk menghadiri peresmian rumah baru milik Enrico. Kediaman mewah itu berdiri di lahan seluas 10 hektar, dilengkapi dengan kandang kuda yang menandakan betapa besarnya kekayaan keluarga Ardegi. Sampainya di sana, Muzi semula mengira undangan ini datang langsung dari Enrico, namun Tony justru mengaku bahwa dialah yang sengaja mengundangnya. Di situ pula dia malah bertemu dengan Sylvia, dan gadis itu mendekatinya dengan alasan bahwa dia bersedia diinterogasi jika Muzi ingin tahu apapun tentang Tony. Ho capito. Tu devi essere... Keesokan harinya, kejahatan yang Tony lakukan masih terus berlanjut, bahkan turut menargetkan teman ayahnya sendiri. Keadaan ini membuat Muzi menugaskan Germana untuk membuntuti setiap pergerakan mereka. Dan selama beberapa waktu, Germana diam-diam mengikuti gerak-gerik Tony, Rico, dan Sylvia, hingga pada suatu hari dia melihat ketiganya menuju sebuah kawasan pedesaan.
Mereka mengganti pakaian dengan jaket putih, sekaligus mengenakan sebuah penutup wajah. Lalu mereka memasuki sebuah rumah yang dihuni oleh pasangan suami istri. Menyadari ada tindakan kejahatan yang berlangsung, Germana menghubungi Muzi agar segera datang ke lokasi. Sambil menunggu, dia pun berniat mengempeskan ban mobil para pelaku agar mereka kesulitan untuk kabur. Sementara di dalam rumah, mereka mulai melakukan tindakan provokasi sampai sang suami berusaha memberikan perlawanan. Hal itu membuat Sylvia terkena tembakan dari temannya sendiri dan seketika membuat Tony dan Rico panik melarikan dirinya. Bertepatan dengan itu, Germana justru ketahuan saat hendak mengempeskan ban mobil mereka. Untungnya Muzi datang tepat waktu dan baku tembak pun tak terhindarkan hingga Muzi berhasil menembak Rico. Kemudian Tony kabur sendirian hingga memasuki kawasan kota yang tengah dipenuhi aksi demonstrasi. Dia pun berupaya menerobos kerumunan warga yang berdemo hingga tindakannya sontak memancing kemarahan dari massa. Disitulah Tony dikeroyok warga tanpa ampun, dihakimi sampai tubuhnya berdarah-darah. Dan ketika Muzi tiba di lokasi, Tony sudah tergeletak dengan sangat mengenaskan. Film ini menggambarkan bagaimana kekuasaan, uang, dan rasa kebal hukum dapat melahirkan kejahatan yang mengerikan. Meskipun akhirnya para pelaku menerima konsekuensi atas perbuatannya, kenyataannya di dunia nyata tidak selalu berjalan demikian. Tidak semua pelaku kejahatan dapat segera ditangkap, dan tidak semua kasus berhasil terungkap dengan cepat. Saya akhiri video kali ini dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.